Jadi ini dawe niki mon komentare sareh, komentare Ibnu Abbad, komentare Sarah Hikam. Kamu harus hati-hati. Banyak orang yang zuhud, yang ahli ibadah, yang ibadahnya serius tapi tergelincir karena enggak mudah syukur. Karena dia tadi ibadahnya serius, salatnya serius, kemudian saking seriusnya ingin salatnya diterima dan sempurna dari riya, sempurna dari kesalahan. Karena memaksa sempurna ini akhirnya enggak pernah nyaman dengan ibadah yang dilakukan. Jadi akhirnya ora tau ngregani pangeran ngekeki hidayat salat. Mane komentar beliau faqat ukhidha minhu katsirun minaz-zuhad wal 'ubad wa ahlul jiddi wal ijtihad. Jadi justru yang tergelincir ini adalah orang yang sangat serius beribadah. Gue kan gak tahu tergelincir. Cuma ya ora roh nak makome kan lagi tak warai saiki. Kudu matur nuwun, awas gak matur nuwun. Roma lagi saiki to? Iya, terlalu ya. Terlalu ilmu sepenting ini kok taunya baru tanggal 3 bulan Maret 2020. Umurnya seketahun. Ngaji yo paham yo ikhlas. Ilmune barokah dunya akhirat. Kan barokah ning akhirat sing ape mbok ulang sapa? Panen. Berlebihan ngono itu ngono cara berlebihan. Pokoke ngaji yo ngaji wae apa. Seneng ilmune pangeran. Aneh-aneh, soalnya hubungan dengan pangeran itu sampai kita ngalami wa yuqallilu indaka dzatal yamin wa yuksiru indaka dzatas shimal. Nah, was-was memprovokasi kamu gitu tujuannya liya'dila supaya mindah apa was-was bika ing sira kowe dipindah an husnudzoni saking rasa husnudzon billahi lan Allah wa rasuli kowe dipindah ila suudzoni maring akhire buruk sangka billahi wa rasuli. Terus niki clear ya? Yakin? Yakin ya, saya pinter. Penting ngaji, penting rapi kok. Engko bulet lah ya. Sementing yai engko di PHK lah. Piye-piye wis tahu? Tahu ngomong diperdengarkan sekian orang. Tahu disebut sahibul fadilah. Paling enggak kan misalnya suatu saat jatuh. Kowe tahu disebut sahibul fadilah tahu. Aku tahu. Oh, nek tahu dadi mubalek 10 tahun. Bariku misalnya jatuh. Lumayan tau lumayan. Wabil khusus sih, Cek. No. Gak tapi nak urusan pidato ini betul penting. Penting masalah sujud. Kalau jadi pernah mubalek ke Mendak itu tidak penting lah. Itu kan masalah sosial. Tapi kalau sujud itu saya nggak bisa bayangkan ketemu Allah atau kayak sambayang. Ketemu Allah atau ngapalo Quran. Karena kita tetap ngapalo lagu. Apa meneh ngapalo harga beras. Lu coba. Sebodoh-bodohnya orang Indonesia itu hafalannya itu lebih dari 30 juz Quran. Coba orang paling bodoh tanya harga semen sekarang pasti tahu. Untuk yang mau bangun. Dan ngapain belanja Lombok, Pejok. Itu kalau jumlah hafalan orang itu lebih Quran. Oh lebih. Nak sing nakal jumlah kampung Ica Ayu piro roh. Nak sing judo hafal rondo sing kawasan kene. Artinya hafalannya banyak enggak? Banyak. Kayak Toha Mubalek tanggal piro. Apa? Nak mulut Rejeb oke ya. Aspi yo. Buatan enten sepi ini. Sangat hafal. Sangat hafal. Kulo niku sudah ngindari pidato kecuali pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh wakil, ora entek-entek. Repot. Sebelum pernah sepuh iku akeh. Repot. Aku wis menahan sing ora pernah sepuh ora gelem. Anggepe sakake kowe ya. Iki ora paham. Maksud ya. Jadi kula suwun sanget mergo Quran sering ngendikan wis pokoke balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Mulane kula sangat sadili, bukan sadili saja sangat-sangat sadili. Cara Quran dawuh kan balillah fa'bud ya sudah. Nah wis nyembah pangeran wa kum minasyakirin. Wis terus syukur ya ora sampe. Karena kalau kamu pertanyaannya diterima apa ndak pasti ganggu syukur Anda, tak jamin. Kamu setelah sholat kok terpikirkan diterima ndak pasti ganggu syukur kamu. Tapi kalau kamu langsung syukur bar sholat alhamdulillah bar sholat. Ya sudah ayatnya balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Sudah setelahnya mbak Allah terus syukur.
Mau bar nglamar terus syukur. Ya syukur lanang tenan. Terus ditolak gak stres yo lanang tenan. Ndak semua orang bisa ngelola kekecewaan. Gak semua orang bisa ngelola apa? Hebat gak? Soalnya keren, soalnya. Madzhab Syadzili wae keren. Ya, fahdar mongko wedya sira hadal baba ilah bab faqat ukhidha. Mongko teman-teman dan alap minggu sange iki sapa kasiron wong akeh minas zuhad sange ahli zuhud wal ubat dan sange ahli ibadah. Wa alul jiddi lan wong sing banget tenanan ibadah wal istihad. Jadi ini dawe niki mon komentare sareh, komentare Ibnu Abbad, komentare Sarah Hikam. Kamu harus hati-hati. Banyak orang yang zuhud, yang ahli ibadah, yang ibadahnya serius tapi tergelincir karena enggak mudah syukur. Karena dia tadi ibadahnya serius, sholatnya serius, kemudian saking seriusnya ingin sholatnya diterima dan sempurna dari riya, sempurna dari kesalahan. Karena memaksa sempurna ini akhirnya enggak pernah nyaman dengan ibadah yang dilakukan. Jadi akhirnya ora tau ngregani pangeran ngekeki hidayat sholat. Ane komentar beliau faqat ukhidha minhu katsirun minaz-zuhad wal 'ubad wa ahlul jiddi wal ijtihad. Jadi justru yang tergelincir ini adalah orang yang sangat serius beribadah. Gue kan gak tahu tergelincir. Cuma ya ora roh nak makome kan lagi tak warai saiki. Kudu matur nuwun, awas gak matur nuwun. Roma lagi saiki to? Iya, terlalu ya. Terlalu ilmu sepenting ini kok taunya baru tanggal 3 bulan Maret 2020. Umur udah tahun. Lah yo ilmu sepenting ini kok baru tahu tanggal 3 bulan 3 2020. Umur ya wes? Allah karim. Muga-muga disepuro. Kebablas ya. Ilmu sepenting ini kok duwe ora pati penting kowe roh mulai cilik. Tapi ilmu sepenting ini ngerti nek ngenteni 50 tahun, ngerti nek ngenteni diulang. Duit ra diulang lah. Ya fadar mongko wedya sira hadal baba faqat ukhidha min katsir min az-zuhad wal ubat wa ahlul jiddi wal istihad. Walidhalika lan krana iki kala sithik apa anta jida ento metu isira az-zaida sing zuhud wal abidah ila makmudan kecuali susah hasinan terus susah. Mulane wong ahli ibadah, ahli zuhud itu susah. Mergo cara berpikir ingin ideal. Paham ya? Cara berpikir ingin ideal. Karena ideal itu dia tersiksa tadi. Misalnya bertahajud tahajudku wis sempurna ta urung. Aku mau kok ijek eling duwe, eling bojo. Akhirnya nyesal terhadap tahajudnya karena tidak ideal. Sementara dia lupa harus mensyukuri banyak orang yang sekarang bangun demi melakukan maksiat. Saya bangun ditakdir mengatakan Allahu Akbar kabira terus saya sujud. Lupa mensyukuri sisi itu. Paham ini cara berpikir apa? Madzhab apa? Syadzili. Makanya walidzalika qalla anta jita zahid wal abid ila makmudan hazina li annahu alima annahu ta'ala talibu bil ubudiyah. Karena sak temene zahid iku alima ngerti sapa zahid annahu ing satuna wa ta'ala iku talibu. Iku zat sing golek idene bil ubudiyah. Wa hamalahu a'ba'aha wa alzamahu ma asfaqat wa alzamal wa hamalan beban sapa Allahu ing zahid a'ba'aha ing berat-berate ubudiyah wa alzamahu lan wajibna sapa Allah. Ini cara berpikir zahid. Hu ing zahid ma ing perkara asfaqat kang ora kuat apa as-samawati wal ardu wal jibal min hamli saking gawa. Tapi ini berpikirnya zahid. Dia cara berpikir saya ini harus serius, saya ini harus benar karena Allah mengharuskan saya benar. Itu cara berpikir dia. Tapi cara berpikir orang arif enggak. Allah kasihan ke saya. Allah melihat saya sebagai hambanya. Karena Allah melihat saya sebagai hambanya, maka Allah menganugerahkan saya yang sujud sebagai bentuk implementasi kestatusan ibadah. Kan terus ringan. Allah alladzi asjadana. Allah adalah zat yang membuat kita sujud. Allah alladzi a'tona as-sauma a'tona az-zakat. Allah alladzi hadana ila zakat wa ila shalat wa kadza wa kadza. Jadi kalau orang abid zahid enggak, saya ini sudah sholat. Apa artinya sholat kalau di situ tidak ingat Allah? Lu wong kok naruh artine? Akhirnya dia repot. Paham ya? Terus ini madzhab Syadzili. Dan madzhab Syadzili itu inginnya orang itu enggak pernah menyesali sesuatu yang jadi statusnya orang itu. Orang itu status permanennya kan ubudiyah, kehambaan terhadap Allah, dan itu ditandai dengan sujud. Terus layak enggak orang menyesali sujud? Seperti kita makan, pernah enggak ada orang nyesal makan? Aku nyesal makan, tapi akhirnya tak iseng, no kan enggak ada. Sesuk ana wong nyapu nyesal, Mas.
Engko ya rusone apa? Kan ndak ada yang seperti itu. Lha wong nyapu ora tau nyesal padahal kok rusa meneh. Mangan kok akhirnya yo dising ora tau. Lho saiki kok nyesal tau. Nek orang geblek. Yo mareni yo. Tobat yo. Ayo muni tobat. Sudah murid iso ngene iki. Lah aku yo ora oleh nyesal. Go zaman akhir kok ono ngaji ku hebat. Sing nyoro aku gaya ajaran ngene terus nyesali di murid kowe ora oleh. Pira-pira zaman akhir ono murid. Wah ya repot iku. Senjata makan tua. Jadi aku ora oleh nyesali di murid ra paham. Pira-pira. Ya coba kalau kamu ingat saat ini banyak orang datang ke tempat maksiat. Kemudian banyak orang yang sekarang datang ke tempat ngaji. Kok disesali apanya? Yang menyesali pasti membayangkan inginnya ya datang, ya sopan, ya ikhlas, ya faham. Nah diterusno ya sing rohake guru atau repot kabeh. Wak maklar ngono barang. Coba semua ketidaknyamanan mesti bayangno dia. Mbek bojo ngono. Bayangno kowe lunga, bojomu tangi gak not. Itu kan dia. Iya. Oh, krungu kabar ra minggat ora mulai. Buka lawang lu jeneng omah ta. Normale bojomu kan mulai. Dengan keadaan seperti ini normalnya kan mulai. Oh iya. Nang cek kon gawe teko kon godhogno banyu gua adus, molak-malik dikebyurno. Ora usah ngono, wis pokoke pira-pira Aja ono. Seneng kamar. Dadi delok kabar yo aja ono. Kowe nak ngono gampang syukur ya. Nek bayangno teko disambut, wis gak arah terjadi. Paling nganten anyar tok pirang wulan biasane. Pira Mas? Seminggu. Sakit banget asli. Nah kowe ya, bojomu seneng kowe pirang dino? Ono sawulan. Sithik yo. Pira menit kowe? 15. Oh sidik-sidik. Oh sidik-sidik ya masa bulan Madinah. Terus kata aku. Mulai ndek cek urip ora mulai wis. Walidzalika qala ya dadi niku cara pikire Zaid. Terus kula terusno. Fa ayana mongko tenanan sapa azzuhatu sikolama atau saklama lisikol sikolama ing babe perkara kumilu wal yamin fudila syudilut fil hamil niki. Walam yan fudu kula pencetat-pencetan wektune mon niki maetelas kula. Walan yan fudu lan ora nerus apa pandangane zuhad ila syudilut fil hamil maring nyekseni sifat aluse zat sing nanggungna iku lil afqal an ibadi al mutawakkilina alaihi. Jadi gini, orang zahid Mas, itu cara berpikir kan dia ibadah kepada Allah. Sehingga merasa dituntut oleh Allah untuk ibadah ini Ya. Tapi kalau orang al-arif billah dalam ilmu tasawuf, al-arif itu di atas zahid. Ya. Kalau pandangan al-arif billah enggak, Allah memerintahkan saya sujud. Allah itu pasti konsekuen, kalau memerintahkan pasti memberi kemudahan. Kalau seorang manusia saja kan enggak mungkin ngongkon cacilik ngangkat truk. Ngongkon kowe kan enggak mungkin aku utang tuh sak miliar. Wong kelar iso mangan wis seneng. Artinya kita manusia saja kalau menyuruh diukur. Masa Allah dat sing bijak nyuruh gak diukur. Artinya ketika Allah menyuruh kita sujud pasti sudah diukur kemampuan kita sujud itu ndak rawis ngono iku. Nah, terus kita mensyukuri nikmat Allah seperti itu. Engkau ya Allah a'rafu bina, arhamu bina min anfusina. Engkau al-latif. Nah kalau kita melihat Allah menyuruh sujud, pasti Allah tahu kelemahan kita dalam sujud itu railing Allah, ilingi jaluk dulu. Allah tahu maklumi itu semua. Banyak potongan-potongan. Tapi piro-piro sih dijalui ya kok Allah ora gunung kawi. Ya makome ngono. Lumayan ya. Ya melane walam yanfudhu sebutin takbir walam yanfudhu ila syuhudil lutfil hamil lil athqal an ibadihi al mutawakkilina alaihi. Jadi orang-orang zuhud itu pandangannya tidak tembus bahwa Allah yang mewajibkan sujud antara zat sing latif, zat sing rahman rahim bagi mereka sing tawakkal. Karena orang zuhud itu memaksakan benar, falidzalika lazimahum apa al-kamatu susah wastala alaihim al-hazanu susah atau al-husnu susah. Bacanya sama ya, khazanan atau husnan di Quran sama-sama dipakai ya. Khazanan
alla yajidu mayun fikun. Terus sing sitok minal husni apa? Minal husni sama-sama dipakai. Jadi ada khazan, ada apa? Nah, wa ahlul ma'rifati ta wong sing makrifat ning Allah taala billahi ku alimu annahum khumilu minat taklif amron adziman to hamalu minat taklif amron adziman sami ya diwaca khumilu berarti di. Nah, ketika berat mereka tahu kelemahan mereka an hamli wal qiyam bihi matawakkalu ila anfusihim. Mereka merasa berat kalau mereka melihat diri mereka sendiri. Akhirnya merasa berat, merasa lemah wa khulqal insanu dhaifa. Terus wa alimu annahum idza raja'u ila Allah hamala anhum ma hamalahum. Ketika merasa kita lemah, maka kita kembali ke Allah dan ketika kembali ke Allah, Allah sendiri yang menanggung beratnya kita. Akhirnya wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Faraja'u mongko bali sapa ahlul ma'rifat ilahi maring Allah bisidqil laja'i kelawan benere apa sungkeman fahamala anhum al-asqala maka Allah yang menanggung keberatan mereka. Fasaru ilallah mahmulin apa? Fasaru ilallah mahmulin. Fasaru mongko berjalan sapa ahlul ma'rifat ilallah menuju Allah mahmulina hale ditanggung kabeh malah ditumpakno fi mahiffatil minan ing fi mahiffatil minan ing dalam peparing-peparing sing kaya peparing minan. Maksudnya mereka karena tawakal ning Allah menuju Allah itu ditumpakno bis, ditumpakno pesawat. Kon tengok-tengok mergo wis pasrah Allah, maka Allah sing tanggung jawab. Dadi dhek ora perlu repot-repot, mahmulin ora hamilin tapi mahmulin. Ya, taruhu alaihim kang dadi jembar alaihim nafahatul lutfi apa sembribite binafahat wonten bae. Taruhu alaihim kang berangkatno apa ikilah mahifatul minan alaihim binafahatil lutfi kelawan sembribite peparing alusnya Allah. Jadi kamane kalau kita tahu lemah, maka kita tawakal kepada Allah. Baru kayak tawakal dicukupi Allah. Nah, dicukupi Allah ya sudah kita menuju Allah, ditanggung Allah, didorong Allah, dikai fasilitas Allah. Makanya kita ringan. Iku sing dilakoni ahlul ma'rifat. Lawal akhiruna te sing liya sing sok zuhud wau saru ilallah hamilina li afqalit taklif. Kulunan dadi panjang bihim kelan wong akeh apa almasafatu jara. Akhire dekne repot. Sok ditangani sendiri. Fa insya Allah kelamun ngersano sapa wa taala adrokahum bilutfi. Nah Allah ngersano ya lumayan ditulung. Fa khodam mongko ngalap sapa wa bi aidihim min syuhudi muamalatihim ila syuhudi sabiqi taufiqi lahu. Tapi muga-muga barokah kepengin serius ya muga-muga ditulungi Allah. Fatobat lahum alawqat wa asyraqat fihim alinayah. Wis pokoke kula suwun ojo sampai ono was-was sing mengganggu kenyamanan Anda hubungan sampai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terkait Allah. Terkait orang tua ya gitu. Misalnya wong tuamu itu cuek, katut babon, terus kurang ngurusi kue. Anggap bae pira-pira kue baru kayak wong tua dadi wujud. Baru kayak wujud kue nyembah Allah, melok nyekseni kesaksiane kudrahe Allah. Senajan wong tuamu terlantar kue. Mbek bojo ya ngono. Baru kayak di bojo senajan judes kue diceluk ora jomblo. Keceluk kepayon napa? Keceluk kepayon. Wah, iku cara wong dagang wis sumpet ta. Gak penting. Lare, pokoke iku. Sementing. Ya setuju ya Mas Taufik ya? Setuju ya? Iya, ringan pokoke. Dadi happy pokoke. Pokoke kula suwun sanget ya aja sampe ana was-was sing liya jilabika an husnidzni billahi wa rasuli ila suidzonni billahi napa wa rasuli wa rasakana wal jami' husnadzonni napa billahi al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim.